Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua sehat-sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita, yaitu tentang Microsoft PowerPoint. Nah, minggu kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Adobe Photoshop. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran yang baru, yaitu tentang Microsoft PowerPoint. Nah, anak-anak, kata PowerPoint sudah tidak janggal lagi untuk kita dengar. Nah, PowerPoint sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas di PowerPoint ini 3 pokok materi, yaitu apa pengertian dari PowerPoint, kemudian sejarah PowerPoint, dan cara membuka program Microsoft PowerPoint. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, yang pertama itu ada di sini pengertian Microsoft PowerPoint. Nah, apa itu Microsoft PowerPoint? Nah, Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Nah, jadi yaitu bahan presentasi dalam bentuk slide. Nah, misalnya itu slide presentasi untuk pengenalan diri, pengenalan sekolah, atau apa saja ya. Nah, Microsoft PowerPoint memudahkan seseorang dengan adanya fasilitas berupa font picture, sound, dan efek yang dapat difungsikan atau dimanfaatkan untuk membuat suatu slide yang bagus. Nah, bila hal ini dipergunakan dalam suatu presentasi, maka para pendengar dapat kita tarik perhatiannya untuk menerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, setiap lembar tayangan berisi berupa materi yang disebut dengan slide. Nah, PowerPoint itu berisi dengan slide, di mana di setiap slide itu berisi tentang berupa materi. Nah, anak-anak, di dalam membuat PowerPoint itu kita harus membuat slide-nya semenarik mungkin. Animasi-animasi dalam PowerPoint-nya kita harus buat semenarik mungkin, dimana agar pendengar kita tertarik dalam mendengarkan materi kita. Nah, itu dia anak-anak ya. Nah, dalam membuat PowerPoint juga kita harus membuat inti-intinya saja di setiap slide. Jangan panjang-panjang materinya biar tidak membosankan. Nah, itu dia anak-anak. Nah, selanjutnya, bisa kamu lihat gambar yang warna merah di bawah itu adalah gambar ikon Microsoft PowerPoint ya. Itu gambar ikon Microsoft PowerPoint. Nah, jadi jika kamu melihat gambar seperti itu di komputer atau di laptop kamu, maka itulah disebut dengan Microsoft PowerPoint. Nah, selanjutnya anak-anak, yang kedua itu ada sejarah Microsoft PowerPoint. Nah, aplikasi atau program Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh presenter Frog bernama Bob Gaskins dan Dennis Austin. Nah, itulah penemu pertama kali dari program Microsoft PowerPoint yang dikembangkan oleh presenter ya. Nah, kemudian perkembangan tersebut hingga mengubah nama perusahaan Forentalk Inc. menjadi PowerPoint. Tadi ya awalnya pertamanya katanya bukan langsung PowerPoint. Awalnya itu namanya presenter Forentalk ya. Itu awalnya. Kemudian berkembang hingga mengubah nama menjadi PowerPoint. Nah, kemudian
Perkembangan PowerPoint itu kemudian semakin melaju cepat. Nah, hingga pada tahun 1987 dirilis PowerPoint versi 1.0. Nah, dengan komputer yang didukung oleh Apple Macintosh. Nah, pada perkembangan PowerPoint saat itu masih terbilang jauh berbeda dengan saat ini. Nah, hal itu dikarenakan PowerPoint versi 1.0 masih menggunakan warna hitam putih. Nah, awalnya versi 1.0 itu yang dirilis pada tahun 1987 masih menggunakan warna hitam putih. Nah, belum secanggih yang sekarang ini. Nah, di mana yang mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead projector atau OHP. Nah, selanjutnya setahun kemudian, versi baru dari PowerPoint memunculkan dengan dukungan warna. Nah, setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran. Nah, tadi versi 1.0 belum berwarna. Nah, setahun kemudian versi baru PowerPoint muncul lagi dengan dukungan yang berwarna. Nah, kemudian selanjutnya sejarah Microsoft PowerPoint terus berlanjut. Nah, hingga pada tahun 1990 versi Microsoft Windows dari PowerPoint yaitu versi 2.0 muncul ke pasaran. Nah, kemudian mengikuti jejak Microsoft Windows 3.0 muncul lagi ya pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1990. Nah, sejak tahun 1990, PowerPoint telah menjadi bagian standar yang tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran. Nah, Microsoft Office System kecuali Basic Edition. Nah, selanjutnya versi yang paling digandrungi masyarakat adalah Microsoft Office PowerPoint 2010 atau PowerPoint 14 yang dimunculkan ke publik pada Juni 2010. Nah, versi Microsoft PowerPoint ini menjadi batu loncatan besar. Nah, hal itu terjadi lantaran teknologi antarmuka pengguna dan kemampuan grafik yang ditingkatkan. Nah, selain itu dibandingkan dengan format data sebelumnya yang merupakan data biner dengan ekstensi. Nah, bintang titik ppt. Nah, versi ini menawarkan format data XML dengan ekstensi bintang titik pptx titik. Nah, itu dia versi PowerPoint di tahun 2010 ya, atau PowerPoint 14 ya. Nah, selanjutnya Microsoft Office PowerPoint 2013. Nah, setelah itu muncullah Microsoft Office PowerPoint 2013 yang sering kita pakai saat ini. Oke. Nah, di mana aplikasi yang memungkinkan kita untuk dapat merancang dan membuat presentasi secara mudah, cepat, serta dengan tampilan yang menarik dan profesional. Nah, PowerPoint 2013 ini memiliki User Interface atau UI yang disempurnakan dari tampilan UI PowerPoint pada versi 2007 dan versi 2010. Nah, jadi PowerPoint 2013 ini merupakan yang disempurnakan dari tampilan UI PowerPoint versi 2007 dan versi 2010 ke versi 2013. Nah, versi 2013 ini aplikasinya itu sudah bagus. Nah, bisa kita lihat di laptop kita sendiri ya. Nah, dimana menggunakan presentasinya untuk membuat presentasi kita udah mudah, cepat, serta dengan tampilan yang menarik, dimana sudah banyak bermacam tema PowerPoint di sana. Jadi kita tinggal memilih ya. Oke, animasinya juga banyak, bentuk slide-nya juga banyak ya. Tergantung kita memilih untuk menarik si pendengar untuk mendengarkan materi kita.
Nah, selanjutnya, nah yang ketiga, yang terakhir, cara mengaktifkan Microsoft PowerPoint. Nah, adapun langkah-langkah mengaktifkan program Microsoft PowerPoint itu, yang pertama itu diklik Start. Nah, setelah diklik Start, kemudian diklik All Program. Nah, setelah itu diklik Microsoft Office. Nah, kemudian klik Microsoft Office PowerPoint 2007 atau 2013 ya. Nah, di sini kurang Ibu ketik 2007 atau 2013. Nah, maka akan tampil lembar kerja Microsoft PowerPoint. Nah, itu dia langkah-langkah untuk membuka Microsoft PowerPoint, atau kita bisa membukanya melalui shortcut. Tahu kan shortcut? Nah, icon dari Microsoft Word itu, Microsoft PowerPoint ya. Nah, kamu bisa mengkliknya 2 kali atau double klik pada icon Microsoft PowerPoint. Double klik secara cepat, maka akan tampil lembar kerja dari Microsoft PowerPoint. Nah, itu dia ya anak-anak. Itu dia materi singkat kita hari ini. Ibu harap anak-anak semua mengerti ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas lagi tentang Microsoft PowerPoint. Nah, anak-anak, untuk tugasmu hari ini sudah ada di classroom ya. Kamu kerjakan di buku catatan kamu. Kamu kerjakan di buku catatan. Jika memiliki laptop atau komputer di rumah, bisa diketik ya. Oke anak-anak, cukup sampai di sini. Ibu harap anak-anak semua tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.